Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi limpahan rahmat kepada kita semua, menambah rezeki, keselarasan, kesehatan, dan juga kecintaan kebaginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pembahasan di kesempatan ini, kita seperti biasa selawatan dulu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bil dhalimin wa arjna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya, dengan barokah sholawat ashghil, semoga kita jauhkan dari orang-orang yang zalim kepada kita, orang-orang yang ingin zalim kepada kita, dan orang-orang zalim ini biar sibuk dengan orang zalim lainnya, dan kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebaik-baik kita pasti ada orang yang membenci kepada kita. Sebaik-baik kita, sebaik-baik perilaku kita, adab kita, akhlak kita, tetap ada yang tidak suka dengan kita. Akan tetapi kita jangan sampai lepas dari hal kebaikan. Kita jangan sampai menjauhi kebaikan dan terus berusaha untuk menjadi baik, karena Allah Ta'ala, karena kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini saya akan bercerita tentang Pancasila. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini, tentunya kita tahu di tanggal 17 Agustus tahun 1945, dan kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari Belanda, bukanlah hadiah dari Jepang, bukanlah hadiah dari penjajah-penjajah kita. Walaupun banyak yang bilang bahwasanya Belanda menjajah kita selama 350 tahun, tapi dalam konsepnya Belanda 310 penjajah Belanda berusaha menjajah dengan cara mengadu domba. Mengadu domba siapa? Mengadu domba bangsa kita sendiri. Karena apa? Karena Belanda ingin memonopoli rempah-rempah penghasilan yang ada di negara kita. Jadi 310 tahun ini usaha Belanda menjajah, dan penjajahan Belanda kita berjuang. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya Pancasila sebagai apa? Sebagai dasar hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila ini dalam sidang BPUPKI itu dikonsepkan oleh Bapak Muhammad Zamin, Bapak Warjiman, Bapak Supomo, dan Bapak Soekarno. Jadi Pancasila ini dikonsepkan beberapa pemuda-pemuda yang
luar biasa, pemuda-pemuda Indonesia yang tersohor 4 orang ini. Setelah konsep Pancasila ini, apakah langsung diputuskan sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini? Tentunya tidak, sahabat. Akan tetapi ternyata masih harus ditanyakan lagi, dan ternyata sesepuh yang dimintai tolong untuk riyadhah atau ditanyakan bagus apa enggak dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini berasaskan Pancasila, itu siapa? Dan ternyata Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Jadi sudah di konsep dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini, itu ada yang terlihat, ada yang tersohor, itu ada 4 orang, yaitu Bapak Muhammad Jamin, Bapak Warjiman, Bapak Supomo, dan Bapak Insinyur Soekarno. Dan ditanyakan ke Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apakah Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini langsung memutuskan bahwasanya Pancasila ini bagus apa enggak? Ternyata Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu perlu waktu untuk memutuskan bahwa Pancasila ini baik apa tidak. Gimana Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini menentukannya? Selama 3 hari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari melakukan riyadhah, tirakat. Jadi memang sesepuh-sesepuh dulu, kiai-kiai dulu, itu apapun yang akan diputuskan itu selalu diawali dengan riyadhah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan ada pengendikan bahwasanya Pancasila ini dibikin oleh orang yang selama ini tidak muncul, wallahu a'lam. Karena apa? Karena dalam sejarah nasional itu diterangkan seperti itu. Atau mungkin bisa jadi orang itu ikut rembugan mengeluarkan konsep dan ikut andil. Coba kita pelajari di sejarah lagi. Tapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang selalu saya bilang di YouTube saya yang lalu, tidak ada satu suku yang tidak ikut andil dalam kemerdekaan. Hampir semua suku itu ikut andil dalam perjuangan memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal peperangan zaman dulu, pengkhianatan itu banyak. Dan bukan hanya orang Jawa saja, beberapa ras suku pun ada. Apalagi mengakui tidak diakui, bangsa pendatang-pendatang yang dibawa Belanda itu pun juga banyak yang tidak ikut berperang. Banyak sekali. Jadi mau diakui atau tidak diakui, itu memang iya. Berteman dengan Belanda, diakui tidak diakui, iya. Tapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya di kesempatan ini saya berbicara bahwasanya mari monggo kita rekatkan lagi kesatuan dan persatuan. Masa lalu yang kelam kita tinggalkan. Itu sebagai sejarah kelam negara kita yang tetap harus kita ingat, bahwasanya negara kesatuan Republik Indonesia ini merdeka tidak berkat hadiah Belanda. Ini harus kita pegang erat.
kedepannya apa yang akan kita sumbangkan ke negara ini, bukan bagaimana cara makan dari negara ini. Jadi jangan pernah berpikir terus negara ini, saya berjuang untuk negara ini tapi saya harus untung. Itu jangan seperti itu. Mari kita berpikir bagaimana apa yang harus kita sumbangkan. Karena apa? Eyang-eyang kita dulu, leluhur-leluhur kita dulu, mbah-mbah kita dulu itu berjuang hanya berpikir bahwasanya anak cucu kita jangan sampai dijajah, jangan sampai takluk dengan Belanda. Bahkan ada yang ngendiko bahwasanya pada waktu penjajahan Jepang, penjajahan Belanda, penjajahan Inggris, negara kita belum punya utang. Lah iya, karena kita belum berpikir untuk mendirikan negara. Kita belum berpikir bagaimana cara kita mengembangkan kemampuan-kemampuan pemuda-pemuda kita. Berapa masyarakat, berapa rakyat yang ditindas menjadi pekerja rodi, pekerja romusa. Ini dipikir enggak? Ya memang enggak punya hutang karena, tapi nyawa rakyat Indonesia itu banyak yang meninggal karena itu, menghidupi penjajah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo mari kita bersama-sama memajukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan pernah berpikir apa yang saya dapat dari negara, apalagi dengan cara mau menguasainya, nggak tahu dengan konsep apapun. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada fam di situ. Kita semua rakyat Indonesia. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari tumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa, tumbuhkan rasa patriotisme kepada negeri ini, kecintaan ke negeri ini. Jangan panjenengan punya rasa ingin menguasainya. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang Pancasila. Dan ternyata Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ikut andil di dalamnya. Ulama-ulama tetap ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kata mohon maaf karena saya juga masih belajar. Tetap di channel kami Gus Blangkon. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.